الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي بن محمد بن صلى الله عليه وسلم مصنف بن سبأ سميرة من كبيرة في هذا المكان. جميع الموفقين في هذا المسجد yang mewakafkan masjid ini Raden Mustafa bin Bulan Tumairah liman جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا فيهم يرحمهم ويعلي درجات في الجنة ونعيد علينا من بركاته وسلامه. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Kitab Ihya Ulumuddin halaman 43 baris kedua sebelum akhir. Ya. Wa ruwiya annahu du'iya ila wilayatil qada'i. Pernah diriwayatkan bahwa beliau ini adalah Imam Abu Hanifah. Ya kan, kita masih membahas tentang imam madhab dalam fikih. Kalau imam madhab dalam akidah yang terkenal adalah Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu imam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Selain itu ada imam-imam Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, banyak sekali. Dan kita alhamdulillah secara akidah mazhab kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang teguh Allah, Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para awliya, para ulama dan umat Rasulullah. 7. Jadi kalau misalnya ada yang benci kepada Nabi, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benci kepada keluarganya Nabi atau sahabatnya Nabi atau para wali atau ulama, benci sama guru nih, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang mengaku dan mempunyai landasan yang 7 berarti dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun. Itu secara akidah, secara fikih ada imam mazhab yang sangat terkenal. Nah, imam mazhab yang terkenal 4 itu semuanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hanifah yang sekarang kita bahas, Al-Imam Syafi'i yang sudah kita bahas, Al-Imam Malik bin Ahmad yang sudah kita bahas, Imam Ahmad bin Hanbal yang bakal juga kita bahas. Itu semuanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau imam madhab fikih. Itu. Jadi harus kita paham juga, ini imam madhab apa nih? Fikih. Nah, apakah imam madhab fikih yang 4 itu akidahnya beda? Semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Imamnya kembali kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Gitu. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Syiah. Ingat tuh, kita bukan itu semuanya.
Jadi kita udah bisa paham itu semuanya. Wa ruwiya annahu du'iya ila wilayatil qada'i. Pernah diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah pernah diundang untuk menjabat hakim agung. Diminta untuk menjadi hakim agung. Ini posisi hakim agung tinggi enggak jamaah? Oh, tinggi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fagala Imam Abu Hanifah ketika diminta menjadi hakim agung, ana la asluhu li'adza, aku enggak pantas untuk menjabat hakim. Ini orang yang paling alim pada masanya. Disuruh menjadi hakim agung, beliau bilang saya enggak pantas. Sementara kita zaman sekarang berlomba-lomba bagaimana menjadi hakim. Apalagi sih hakim agung. Berlomba-lomba untuk menjadi pimpinan partai atau pimpinan negara atau pimpinan daerah, berlomba-lomba gitu. Ini ulama kita lihat disuruh untuk menjabat sebagai hakim agung, beliau bilang enggak pantas. Kalau itu yang sangat pantas, beliau enggak ada yang lain. Fagilallahu lima. Kemudian orang-orang, para pejabat lain mengatakan, kenapa ya Imam? Kenapa engkau mengatakan tidak pantas? Fagala, beliau menjawab, in kuntu shadiqan fama asluhu laha. Andaikan ucapanku ini benar, memang aku enggak pantas. Nih ucapan nih, andaikan ucapan aku benar, memang aku enggak pantas menjabat sebagai hakim agung. Tawadhu'nya keterlaluan. Ya jamaah, tawadhu'nya keterlaluan. Kalau kita sombongnya keterlaluan. Allahu Akbar. Wa in kuntu kadiban fal kadhib la yasluhu lil qada. Andaikan aku dusta, kan pendusta enggak layak sebagai hakim agung. Waduh, orang pada bingung. Iya ya. Kalau beliau bilang jujur, beliau bilang enggak pantas. Kalau beliau bilang dusta, mana mungkin hakim agung berdusta? Akhirnya bingung nih orang-orang, ulama-ulama yang ada di bawah Imam Abu Hanifah kebingungan. Karena ketika yang lain menjabat sebagai hakim agung enggak enak dong. Ini kan gurunya, ini orang yang paling alim. Harusnya yang paling alim pimpinan gitu. Allahu Akbar. Itu lihat betapa beliau untuk masalah jabatan enggak ada giro-gironya dalam bahasa Betawi. Enggak ada demen-demennya banget dalam masalah jabatan duniawi. Enggak ada demen-demennya. Kalau misalnya ada ulama yang model seperti itu, udah enggak ada demen masalah dunia, berarti itu namanya ulama akhirat. Padahal dikasih, jabatan dikasih, ada di depannya jabatan, tetap enggak mau juga. Andaikan terpaksa ngambil, terpaksa, namanya tetap ulama akhirat. Tapi kalau ulama dunia nyodorin diri, itu beda tuh. Nyodorin diri, sengaja dia nyodorin diri. Saya dah, emang gak ada yang pantas, kan saya yang lebih pantas. Waduh. Zaman sekarang yang paling alim kan saya, yang paling berbobot keilmuannya saya. Ini saya yang keluar dari luar negeri, yang lain di Indonesia semuanya. Waduh. Apa itu namanya? Sombong. Ya Allah, makanya ulama-ulama kita, Allahu Akbar, ini udah 1200-an tahun yang lalu, ilmunya luar biasa. Kita ngaji mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ngaji lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Gak ada yang lain. Saking ikhlasnya mereka punya karya. Saking mereka ikhlasnya melakukan kehidupan di alam dunia lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ulama-ulama kita. Dari beberapa bulan yang lalu kita udah sering banyak nangis. Ya, sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Wa ma ilmuhu bi tariqil akhirati, sementara ilmunya Imam Abu Hanifah dalam ilmu akhirat, wa tariq umuriddin, dan jalan masalah agama,
Wa ma'rifatu billah, mengenalnya beliau kepada Allah. Ini bagaimana nih? Agamanya, kekuatan agama Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah. Fayadullu alaihi syiddatu khafi min Allah, menunjukkan sangat takut kepada Allah. Takutnya berkelebihan. Takut betul. Kalau udah dengar berita akhirat nangis. Ya, dengar berita akhirat nangis. Nangisnya itu air matanya berkelimpahan. Padahal beliau dari maghrib sampai subuh nggak berhenti ibadah. Dikatakan bahwa 30 tahun Imam Abu Hanifah wudhu maghrib sampai subuh. Jadi sholat subuhnya dengan wudhu maghrib, nggak batal-batal. Berapa? 30 tahun, nggak tanggung-tanggung. Kita mungkin satu hari, alhamdulillah banget. Dari maghrib ini kita nggak batal-batal. Terus ibadah zikir lagi, ibadah zikir sampai kapan? Subuh. Cuma permasalahannya kita habis subuh qadha tidur. Sampai bisa jadi sampai asar. Betul jemaah? Ini Allahu Akbar 30 tahun. Tetap di waktu paginya beliau dengan anak istri ngajar dakwah ke pelosok dan sebagainya. Allahu Akbar. Kaki kita nggak bisa berkutik dengar kayak gini. Waduh, mau bergerak aja kayaknya susah. Saking artinya apa? Semangatnya mereka para ulama-ulama kita. Wazuduhu fid dunia, dan zuhudnya di dunia, dia tampik semua dunia. Ditampik semua dunia, ditolak semua dunia. Sementara kita baru jadi ustaz aja bayar ya DP. Nanti berani DP berapa? 1 juta? Oh iya. Padahal tuh insyaallah. Siapa yang berani DP gedean berarti dia yang saya datangi. Gitu. Mana maulid itu. Ini pakai DP enggak wah, khawatir saya enggak datang. Pokoknya yang DP-nya gede saya yang datang. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya maulid enggak berkesan akhirnya. Kesana sini ketawa terbahak-bahak. Enggak ada kesannya maulid akhirnya. Yang dicari artis maulid, dan yang dicari apa namanya Pinocchio, yang dicari tukang ngebodor. Gitu. Ulama yang sesungguhnya nggak disuruh, nggak sebagaimana kita lihat kayak Abdullah Syafi'i ketika beliau ceramah membuat orang-orang pada nangis. Jarang sekali di zaman sekarang dengar-dengar seperti ceramahnya kayak Abdullah Syafi'i atau mereka para ulama-ulama pada zamannya. Kita dengar di satu masjid, mushola, majelis salim, lawak lagi. Ini apa-apaan? Ini masjid atau majelis ngebodor kalau begini jadinya. Maulid, majelis agung jamaah sekalian. Wa qad qala Ibnu Jurayj, dan pernah Imam Ibnu Jurayj berkata, "Qad balagani an kufikum hadza Nu'man bin Tsabit." Telah datang kabar kepadaku tentang Kufahnya kalian. Kan Imam Abu Hanifah ada di kota Kufah, di salah satu negara bagian di Irak. Ada Irak, Kufah, Basra. Beliau di Kufah. Ini terkenal sekali ulama-ulama besar pada zaman 200 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. 200-300 itu zaman keemasan di Irak. Gitu. Kufah, Basra dan sebagainya. Dan Irak sendiri sebagai ibu kota besar. Irak, Kufah, Basra. Nah ini di Kufah, qad balagani an kufikum hadzal Nu'man bin Tsabit. Telah datang kabar kepadaku tentang Kufahnya kalian, yaitu Imam Nu'man bin Tsabit. Imam Nu'man bin Tsabit itu adalah Imam Abu Hanifah. Annahu syadidul khaufi, bahwasanya Imam Abu Hanifah ini sangat takut kepada Allah. Diceritakan tadi baru baca Quran aja nangis. Bismillah, nangis tersuguk-suguk. Terkadang jarang khatam Quran. Bagaimana mau khatam Quran? Baru baca udah nangis. Baru baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, nangis panjang. Nah. Kemudian bicara masalah akhirat, nangis lagi. Allahu Akbar. Dan air matanya bukan air mata buaya. Air mata beneran dengan banyaknya derasan air mata. Ini diantara tanda ulama yang
berhasil dalam dakwah. Nggak banyak ngomong, tapi nangisnya banyak. Mudah-mudahan guru-guru kita seperti itu, amin. Kalau guru-guru kita, dai-dai kita seperti dai-dai kita tempo dulu, wah insya Allah dakwah Indonesia berhasil, amin. Andaikan tidak, mudah-mudahan dikembalikan lagi ulama-ulama kita seperti ulama kita tempo dulu. Waqala Shuraik An-Nakhai. Al-Imam Shuraik An-Nakhai berkata, karena Abu Hanifah tawil as-samti. Al-Imam Abu Hanifah banyak sekali diamnya. Enggak pernah komentar, diam. Kenapa? Diamnya itu beliau mengingat bacaan Al-Quran, hafalan Quran, bacaan hadis, bacaan maqalah yang diingat. Zikir, terus lagi zikir lagi. Enggak ada waktu untuk ngobrol sana sini. Enggak ada waktu untuk bahkan ngopi-ngopi, enggak ada waktu. Habis ngajar, ibadah, nangis, zikir, sama istri, sama anak, terus berangkat lagi, nangis, zikir, dan sebagainya. Gak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Andaikan beliau jualan, ini harganya berapa? Segini, ya udah, nggak pakai rame-rame gitu. Nanti setuju segini, kalau enggak ya udah, ini harganya, ini kain. Beliau jualan kain di pasar. Gara-gara beliau jualan kain di pasar, akhirnya pasar lebih daripada pesantren. Karena sebelum beliau jualan di kaki 5, beliau baca kitab. Sebelum baca kitab, diantaranya mereka ada yang sholat duha. Sebelum baca kitab, sholat duha cuma paling 100 rakaat. Pasar. Kalau itu pasar lebih masjid daripada masjid kita. Betul jemaah? Kala itu pasar lebih masjid daripada masjid kita. Masjid kita ada gak orang sholat duha 100 rakaat? Udah gitu ngaji dari duha sampai zuhur, gak ada. Atau minggu lah kajian duha, gak ada juga. Ini dulu pasarnya kaum muslimin bagaikan masjid. Andaikan kita mau lihat masjidnya aja nggak begini-gini banget, ya kan? Ada masjid jamaahnya sholat duha 100 rakaat, habis itu ngaji dari jam 7 sampai zuhur tanpa berhenti. Ini di pasar nggak ada nggak seperti pasar mall zaman sekarang yang ada AC, yang ada tutup dan sebagainya. Ini kaki 5 jamaah. Selesai ngajar ya yang jual, yang beli ya beli. Terus ngaji lagi, yang mau beli udah, insya Allah. Daimal fikri, selalu berfikir. Jadi pikirannya itu nggak pernah berhenti memikirkan ilmu dan ilmu lagi. Makanya ulama-ulama kita saking kekuatan ilmu nggak ada yang pikun. Terjadinya pikun karena memang ada stuck dalam keilmuan. Ini maksiat. Ketika dia udah mulai banyak HP aja, main HP, udah tua masih banyak HP, mewariskan pikun. Bukan ilmu yang dibaca. Usia udah 30 tahun masih demen main HP. Udah tua. Usia 30 tahun masih demen HP. Gitu. Na'udzubillah. Ini akal pikiran bakal rusak, otak bakal rusak. Kebanyakan ngeliat HP. Mata rusak, penyakitan akhirnya. Gitu. Karena Abu Hanifah tatawila samti daimal fikri, al-Imam Abu Hanifah selalu panjang sekali diamnya, sangat berketerusan dalam memikirkan keilmuan, galilal muhadatsah, sedikit ngobrol, linnas kepada masyarakat. Enggak pernah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Andaikan ngobrol masalah ilmu, itu pun tanya jawab ilmu. Tanya jawab ilmu lagi. Fahada min awdahil imarati 'ala al-ilmi al-batini. Ini diantara sejelas-jelas tanda orang yang mempunyai ilmu batin. Orang yang punya ilmu batin banyaknya diam. Dalam diamnya itu zikir. Enggak pernah merusak masyarakat, enggak pernah mengganggu masyarakat. Apalagi sih omongan-omongan ghibah, omongan-omongan yang membuat fitnah, enggak. Ucapannya teduh. Enggak pernah singgang sana, enggak pernah singgung sini. Teduh. Nah, ini diantara tanda ulama yang punya ilmu batin. Batinnya suci.
Kalau udah batinnya suci nggak ada jelek-jelekin orang. Gitu. Wal ishtighal bi muhimmatid dini, dan selalu menyibukkan diri dengan urusan agama. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau udah bicara masalah agama enggak ada putusnya. Tapi kalau udah selain itu udah beliau berhenti ngobrol. Faman utiya as-samtu waz-zuhdu faqad utiya al-ilmu kullu. Barang siapa orang diberikan rasa diam dan zuhud, berarti dia sudah diberikan ilmu semuanya. Jadi lihat nih orang ulama diem nggak dia? Andaikan ngomong bermanfaat nggak? Kalau omongannya manfaat, diamnya zikir terus, diamnya zikir lagi. Andaikan ngomongnya bermanfaat ilmu, berarti ini ulama. Nggak ada ulama yang kemudian jelek-jelekin orang. Nggak ada ulama yang kemudian mengadu domba. Kalau begitu jadinya bukan ulama. Bohong berarti kalau begitu jadinya. Untuk. Apalagi kalau misalnya ceramah menghasut sana menghasut sini. Apalagi kalau ada maulid menghasut sana dan menghasut sini. Akhirnya pada berantem semuanya. Bertengkar gara-gara ulama, kan lucu sekali. Gitu. Fahadhi nubdatun min ahwalil a'immati thalatha. Ini inti dari keadaan imam mazhab yang tiga. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Nah yang keempat nih sekarang. Yang keempat dan yang kelima. Wa amal Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan ats-Tsauri rahimahumallahu taala. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal itu di antara imam mazhab yang paling akhir. Awalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Dan ahli hadis, ahli tafsir. Sebagaimana gurunya itu Imam Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir. Sebagaimana gurunya Imam Malik, ahli hadis, ahli tafsir. Sebagaimana Imam Abu Hanifah, ahli hadis dan ahli tafsir. Empat ini atau lima bersama Imam Sufyan ats-Tsauri, ini kelima-limanya imam mazhab yang sangat agung. Zahir dan batinnya memenuhi keilmuan di alam dunia ini. Gitu. Wa Syafi'i wa Malikun wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyanun wa ghairum sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Itu dikatakan. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Sufyan Sufyan ats-Tsauri itu semuanya adalah mazhab yang benar. Ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Itu. Beda pendapat di kalangan mereka itu adalah rahmah. Beda pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan atau Imam Sufyan ats-Tsauri itu rahmah semuanya. Rahmah. Mungkin beda pendapat, oh sangat mungkin. Contoh, Al-Imam Abu Hanifah menyatakan antara suami dan istri bersenggolan kulit, beliau menyatakan tidak batal. Imam Malik juga menyatakan tidak batal. Imam Ahmad juga menyatakan tidak batal. Yang menyatakan batal siapa? Imam Syafi'i yang menyatakan batal. Kemudian Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa salat witir wajib. Wa man lam yutir falaysa minna. Beliau ngambil hadis, barang siapa yang tidak salat witir berarti bukan kelompok kami, dalam sabda Rasulullah. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah witir itu wajib. Jadi itu kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah enggak salat witir, dosa. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i witir wajib atau sunnah? Untung sunnah. Coba bilang wajib, ayo. Kalau wajib dosa semuanya kita. Salat witir. Terkadang kita ba'diyah aja enggak. Habis salat doa bukan Allah. Masya Allah. Ini Pangeran Yusuf namanya. Pangeran Yusuf, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas. Allah bukan Allahumma antas jalan. Padahal ada salat ba'diyah. Habis salat ba'diyah ada salat witir. Andai kan enggak memungkinkan, ya udah di rumah. Salat hifz, kemudian salat witir di rumah. Kalau enggak mampu di masjid,
Di rumah emang mau ngapain? Di rumah mau ngapain? Sampai rumah mau ngapain? Makan, iya makan semalam. Enggak ada, habis makan malam mau ngapain? Tidur, emang tidur dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 5, atau sampai setengah 5, banyak amat tidur. Kebanyakan, itu namwam namanya, tukang tidur. Masa tidur dari jam 9 sampai jam setengah 5, banyak amat. Ya kan? Ngapain? Nonton TV, daripada nonton TV, sholat. TV ngasih syafaat gak? HP ngasih syafaat gak? Ngobrol-ngobrol begitu yang gak karuan ngasih syafaat gak? Mending dia sholat, Allahu Akbar, ngebenerin diri, introspeksi diri. Ini yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita udah ngaji nih, biar ilmu kita berkah. Ilmu berkah, kita ngaji, istri ini solehah. Istri kita di rumah solehah, anak keturunan kita soleh dan solehah. Kalau kita ngajinya ikhlas karena Allah. Amin. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, kan ini lihat keturunan para imam mazhab, banyak para wali. Keturunan imam-imam mazhab yang ada, wali ini, wali itu. Wajar karena keberkahan orang tuanya. Iya kan? Wajar karena keberkahan orang tuanya. Kita lihat keturunan para wali songo, ada yang jadi wali, wajar karena keturunannya. Ada anak keturunan baginda Rasulullah, para habaib banyak jadi wali, wajar karena keberkahan Rasulullah Muhammad. Orang-orang yang jadi ulama tempo dulu, tuan-tuan guru tempo dulu, anak keturunannya jadi ulama lagi, wajar karena apa? Keberkahan orang tua. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallahu taala, yang keduanya diberikan kasih sayang oleh Allah. Fatba'uhuma agal min atba' haula'i. Pengikut keduanya, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih sedikit daripada yang tiga. Jadi Imam Abu Hanifah banyak nih pengikutnya. Imam Malik pengikutnya banyak. Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kita lihat di Indonesianya aja, hampir semua satu Indonesia Imam Syafi'i. Hampir semuanya. Sekarang ada yang menyatakan gak usah pakai bermadhab, ini ngerusak madhab nih. Gak usah pakai madhab segala, ini yang merusak. Boleh nggak punya madhab tapi dia tahu gak tentang syariatul Islam? Dia nggak tahu. Ini yang repot, gitu. Ini udah ada ketentuannya, masing-masing sudah ada ketentuannya. Gak bisa kita menjalankan menurut maunya kita. Bisa gak kita mengikuti sunnah Rasulullah tanpa kita mengikuti ulama? Kan ada orang bilang, ente mau ngikutin ulama atau ngikutin Rasulullah. Ini ucapan yang nggak benar. Ente mau ngikutin ulama atau mau ngikutin Rasulullah. Jelas kita mengikutin Rasulullah, tapi jaringannya kan ulama. Karena kita nggak belajar ke Rasulullah langsung. Kita nggak baca hadis langsung dengan Rasulullah. Itu hadis sudah diriwayatkan oleh ulama. Hadis, contohnya innamal a'mal binniyat, diriwayatkan oleh siapa? Oleh ulama, Imam Bukhari dan Muslim, kan periwayatnya ada. Hadis-hadis tentang fikih, tentang ibadah dan sebagainya, ada periwayatnya. Kemudian yang menentukan ini dan ini periwayat dari mana? Apakah kita langsung ke Rasulullah? Enggak. Nah, itu namanya sanad. Pentingnya sanad. Kita ngaji dengan sanad. Berarti kalau sanad berarti kita ikut siapa? Rasul, yaitu lewat mereka para ulama-ulama saleh. Karena nggak bakal mungkin kita belajar ke Rasulullah tanpa ulama. Kita aja belajar Al-Quran tanpa ulama nggak bakal bisa. Bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran harus dengan ulama. Kita tahu wadduha, ada juga wadduha, ada wadduha. Gitu. Dari mana? Dari ulama. Apakah kita dengar Rasulullah? Tidak. Gitu. Wa Sufyan wa agalu atba'an min Ahmad. Imam Sufyan lebih sedikit lagi nih pengikutnya dari Imam Ahmad. Ini pengikut ya. Walakin namun ijtiharuhuma bil wara'i wazudi adhar. Keterkenalan keduanya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk masalah wara'. Wara' itu adalah apik dalam beragama, zuhud, enggak demen dengan dunia, itu lebih terkenal daripada yang lainnya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal
dipukul oleh Al-Gojo. Baru satu pukulan, dua pukulan langsung pingsan. Saking gedenya tuh Al-Gojo. Pertama disuruh menjabat sebagai hakim, enggak mau. Dipukul. Kemudian berbicara masalah Al-Quran itu godim atau jadid. Godim artinya terdahulu atau baru. Beliau menyatakan godim. Maunya ketika itu para bangsawan maunya Al-Quran adalah jadid, bukan godim, yaitu baru. Imam Ahmad nggak mau mengatakan baru karena ini firman Allah dan Allah nyambung nggak? Berarti godim. Sementara Allah Al-Gadim, Al-Gadimul Azali, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau istiqamah dengan ucapan beliau bahwa Al-Quran Gadim. Baru dipukul 2 kali pingsan. Gede itu Al-Gojonya. Tapi dengan pingsannya itu dalam satu malam minimal 200 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal dipukul pingsan minimal 200 rakaat. Kalau enggak pingsan bisa 1000 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita puyeng sedikit enggak ada salat sunat di malam hari. Kedinginan sedikit enggak ada salat sunat dalam malam hari. Betul enggak jamaah? Ini beliau dipukul Al-Gojo sampai pingsan. Berarti kan sebegitu dahsyatnya tuh Al-Gojo. Allahu Akbar. Di 1200 tahun yang lalu itu yang menyolatkan Imam Ahmad cuma 1 juta orang. Ingat nih, 1200 tahun yang lalu yang menyolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal itu 1 juta orang. Berapa negara ketika itu? Bukan sekarang, bukan. 1200 tahun yang lalu. 1 juta orang yang menyolatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sampan-sampan yang ada di lautan penuh dengan orang mengikut nyolatin Imam Ahmad bin Hanbal. Saking apiknya beliau beragama, saking khusyuknya beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah mau ada sentuhan dengan duniawi. Imam Ahmad bin Hanbal dengan melihat banyaknya orang menyolatkan Imam Ahmad bin Hanbal, 70.000 orang kafir masuk Islam. 70.000 orang kafir masuk Islam. Aslamu, mereka masuk Islam. Ini jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal membuat orang masuk Islam. Allahu Akbar. Berkahnya luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ketika membaca model seperti ini, kita rindu model ulama-ulama seperti ini jamaah. Bukan ulama yang cuma sekedar bisa mengungkapkan keilmuan, naik di atas mimbar, ketok-ketok mimbar. Itu gampang. Belajar muhadatsah bisa ketok-ketok mimbar. Mimbar dipakuin juga bisa. Bukan diketok-ketok doang. Tapi hati kita tersentuh gak dengan ceramahnya mereka? Hati kita tersentuh gak dengan kajian-kajian mereka? Itu kita rindu ulama-ulama seperti itu. Orang-orang tua kita, Ustaz Mahmud nih, Masya Allah, rindu dengan orang-orang ulama model kayak gitu kan? Gitu. Seperti Ki Abdul Syafi'i gitu. Rindu kan model-model kayak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa jami'a hadzal kitab majhunun bi hikayati af'alihima wa aqwalihima. Seluruh kitab-kitab yang ada ini terhimpun dengan sejarah akhlak keduanya, akhlak dan perilaku keduanya. Fala hajata ila tafsilil an. Maka dari itu Imam Al-Ghazali menyatakan kita enggak berhajat untuk memperbanyak. Kalau misalnya jamaah mau lihat sejarah Imam Ahmad, ini ada sejarahnya banyak. Kitab-kitab ini ada, kitab-kitab ini ada. Itu saya lengkap ada kitab sejarah Imam Abu Hanifahnya ada, Imam Maliknya ada, Imam Syafi'inya ada, Imam Ahmad bin Hanbalnya ada. Gitu. Lengkap. Jadi kalau misalnya jamaah mau membaca kitab Imam Mazhab, silakan baca kitab
manaqib beliau. Gitu. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang penting-penting aja. Karena kajian Imam Al-Ghazali kan bukan hanya di situ. Panjang nih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fanduril ana fi ghairi haulail a'immati thalathati. Coba tilik, dikata Imam Al-Ghazali. Tilik sekarang selain dari imam yang tiga. Wa ta'ammal anna hadzal ahwal wal aqwal wal af'al fil i'rad 'anid dunya. Dan renungi bahwa keadaan, ucapan, perbuatan mereka ini mereka menghindar dari dunia. Walaupun dunia deketin mereka, mereka menghindar lagi. Dunia deketin mereka, mereka menghindar. Kemarin Imam Abu Hanifah diberi emas, beliau tolak. Emas, beliau tolak. Sampai pada akhirnya beliau enggak makan emas tersebut. Enggak dijadikan untuk makan dan sebagainya atau bikin pesantren dan sebagainya. Banyak sekali pejabat yang memberikan kepada beliau emas, duit, tapi beliau taruh di kamarnya sampai sebelum beliau meninggal dunia. Beliau berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau bapak meninggal, ini emas yang ini, duit yang ini, balikin kepada fulan bin fulan, balikin kepada fulan bin fulan. Sedikit pun enggak diambil. Allahu Akbar. Kalau kita gimana kira-kira? Duit banyak, bikin apa? Kontrakan. Bikin majelis lagi, bikin masjid lagi. Boleh, boleh. Dan itu nggak ada masalah, kan halal. Pemberian halal nggak? Tapi ini beliau apiknya terlalu apik. Kan tadi saya udah bilang, terlalu apik nih beliau. Kalau andai kan mau dibikin pesantren, boleh ya, emang duit beliau dikasih. Bikin masjid yang megah, semegah-megahnya, boleh nggak? Boleh, dikasih. Cuma ini beliau terlalu apik. Apiknya luar biasa. Zuhudnya luar biasa. Jadi beliau makan hasil dari jerih payahnya beliau. Hasil dari jerih payah beliau, untung jual kain, udah itu. Untuk beli kitab, untuk nulis, untuk dakwah, untuk makan anak istri dan anak-anaknya itu dari jual kain, jual sarung. Diberi, nggak mau, beliau kumpulin lagi, beliau kumpulin, ditulis dari fulan bin fulan, nanti kalau aku meninggal dunia balikin lagi kepada fulan bin fulan. Nanti kalau kamu meninggal dunia balikin lagi kepada fulan bin fulan. Allahu Akbar. Generasi setelah beliau bingung, kaku, mau nerusin seperti tradisi Imam Abu Hanifah, bingung. Waduh, ini totalitas, nggak suka dunia. Betul nggak? Totalitas nggak suka dunia. Makanya sampai sekarang ilmunya berkah, sejarahnya berkah, selalu dikunjungi, ziarahnya nggak pernah sepi. Imam Abu Hanifah di Irak sana, masya Allah. Imam Malik yang ada di di Madinah, gitu. Imam Malik itu ada di Madinah. Itu orang berkunjung kepada anak istri Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Utsman dan sebagainya, melewati akhirnya itu adalah kuburan Imam Malik, Imam Darul Hijrah di Madinah, gitu. Di Baqi' al-Gharqad, dekat istri-istri Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Enggak pernah ada henti-hentinya orang ziarah. Enggak ada henti-hentinya, ramainya luar biasa. Wa tajarrud lillah, dan beliau benar-benar mengosongkan diri karena Allah. Makanya ilmunya berkah, udah karena Allah, enggak ngarepin orang. Jamaah, kalau kita ngadepin maulid, ngarepin orang enggak? Iya, ini orang dapat berapa nih? Ada 1 juta, ada 2 juta, 3 juta, 4 juta. Oh, kita bikin maulid, ngarepin orang. Ini beliau enggak ada. Mau ngasih silakan, enggak ngasih silakan. Tapi enggak pernah jamaah-jamaahnya itu kemiskinan. Enggak pernah beliau dan keluarganya kemudian enggak makan. Kenapa? Totalitas kepada Allah. Bikin masjid enggak pakai ngecrek. Gak di masjid. Bikin pesantren, bikin apa semuanya enggak pakai ngecrek, enggak juga pengumuman. Jadi cuma ini emang orang yang percaya kepada Allah totalitas. Ya, totalitas kepada Allah.
Kita baru ngadain maulid aja kan 5 kampung, 5 RW. Nggak ada masalah, yang seperti itu nggak ada masalah. Artinya ini saya katakan itu tidak masalah dan tidak menjadi rusak. Maulidnya nggak rusak. Cuma ini ulama kita akhlaknya terlalu hebat. Mau ngadain acara nggak perlu minta-minta. Ngomong aja nggak pernah. Nyindir aja nggak pernah. Insya Allah. Insya Allah. Hal yusmiru hal ilmu bifuril fiqhi min ma'rifati salam wal ijarati wal dihari wal i'an. Apakah menampilkan buah keilmuan kalau cuma sekedar ilmu fikih, dia mengenal tentang salam pesanan dalam istilah fikih, pesanan, wal ijarah, ijarah, pemberian, dihar, menyatakan bahwa istrinya, punggung istrinya seperti punggung ibunya, ila dan li'an itu dalam istilah-istilah fikih. Kalau kita bahas panjang lebar, apakah nih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal gara-gara ini? Enggak. Terkenal gara-gara ilmu fikih yang kayak gini? Enggak. Aw yusmiru ilmun akhar a'la wa asyar minhu, atau menghasilkan ilmu yang lain yang lebih istimewa, yang lebih mulia. Lihat, apakah seperti itu? Mereka dengan istiqomahnya kesucian hati mereka tampil. Mereka menjadi kekasihnya Allah karena sucinya hati, bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena jagonya berdebat, bukan karena karya-karyanya itu banyak, bukan karena jamaahnya di satu negeri atau bahkan satu dunia banyak, bukan. Mereka jadi waliullah, mereka menjadi kekasihnya Allah karena hatinya suci. Hatinya suci, nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa benci. Dalam bahasa Betawi, gedek, bukan gudeg. Gudeg enak, gitu. Bahasa Maduranya apa? Gudeg, nggak ada. Itu masih jagung itu. Masya Allah, gedek, benci. Oh, waliullah nggak ada gedek udah. Dia digedegin, dia nggak gedek. Dibenci, nggak pernah benci. Allahu Akbar. Ada orang seperti itu, banyak. Itulah kalangan walinya Allah. Orang-orang soleh yang disucikan hatinya oleh Allah. Allahu Akbar. Nggak ada rasa benci aja nggak. Malah orang yang ngebenci didoain, no? Didoain, diangkat namanya di sisi Allah. Ya Allah, terima taubatnya ya Allah. Ya Allah, terima taubatnya. Padahal ini orang yang setiap hari ngebenci ulama. Kalau kita kira-kira bagaimana jamaah? Malah kita biar mampus nih. Biar dia jatuh kalau di jalan. Ya, makanya dakwah kita jatuh lagi. Hati kita rusak lagi. Gitu. Ucapannya nggak benar sih. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi seorang ulama, ini baju jangan ada coretan. Coretan dikit aja kelihatan. Kenapa putih? Padahal tuh udah bener banget tuh. Nggak ada coretan dikit kelihatan. Tapi kalau misalnya baju hitam, anak beranak hitam, kena coretan nggak kelihatan. Emang udah hitam. Ya kan? Tapi kalau ulama yang bajunya putih, cuma coretan dikit aja kelihatan. Nah, itu jadi ulama lebih susah daripada orang biasa. Orang biasa coretannya banyak nggak ada masalah, tapi ulama coretan satu garis saja, kelihatan nggak jemaah? Allahu Akbar. Jadi itu kalau jadi ulama segala-galanya lebih hati-hati udah. Hah? Bahan perhatian. Makanya jaga. Sebagaimana kita santri, kita ngaji, bahan perhatian. Ngaji ya ngaji malam Senin. Tapi ucapan ente nyakitin orang, kan jadi bahan perhatian. Kita setiap malam Senin ngajinya nggak tanggung-tanggung. Kitab Imam Ghazali yang kita bahas, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ucapan kita selalu nusuk hati orang.
Orang juga bakal bilang, ente ngaji, tapi mulut nggak ada benarnya. Longgar banget ente punya mulut. Ibaratnya kayak gitu. Perhatian nggak? Perhatian. Jadi ulama dan orang-orang yang selalu berada dalam nuansa ulama itu perhatian besar. Tapi kalau mereka benar-benar ikhlas, orang bakal ngikut dengan mudahnya. Tapi ikhlasnya ini, masya Allah. Ikhlas ini nampilin kayak gini ikhlas. Saya nggak kasih duit, nggak pernah kasih. Kalau misalnya saya kasih duit, saya nggak punya duit untuk bikin ini ya kan, ini itu dan ini lagi. Waduh, duit saya seberapa? Habis dan nggak punya duit. Nggak ikhlas, harus ikhlas ngaji, gitu. Ibaratnya kayak gitu. Saya nggak mampu untuk ngasih gajian ini 10 juta, masya Allah. Coba kalau misalnya di dalam dunia politik yang kayak gini dibayar, jadi ratusan juta, gitu. Dibayar. Apalagi semakin banyak yang nonton, semakin dibayar. Saya bagaimana mau bayar? Allah yang maha itu semuanya. Makanya kalau kita dalam dunia agama banyakin ikhlas. Ini yang repot. Ikhlasnya ini mentok orang. Boleh jadi orang punya ilmu, punya segalanya, tapi giliran suruh ikhlas belum tentu. Wandur ilal ladina, dan tiliklah kepada orang-orang idda'u al-iqtida bihaula, yang mengaku mengikuti mereka. Ini kita mengikuti siapa? Imam mazhab yang ada, Imam Syafi'i. Hati kita kayak Imam Syafi'i gak? Aduh, ampun ya Allah. Hati kita seperti dermanya kita seperti dermanya Imam Syafi'i gak? Kita belajar tentang biografi Imam Abu Hanifah barusan. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita maafin orang gak? Terkadang yang lebih parah, pokoknya sampai mati saya nggak bakal maafin dia, astagfirullah. Ini kejam sekali, ngaji-ngaji tapi ucapannya kasar. Gimana mau terima doanya di sisi Allah? Ulama nggak ada yang kayak gitu. Mereka para ulama, mereka para aulia Allah nggak ada. Tadi kan saya bilang, semakin dijahatin, semakin baik mereka. Ulama kita, orang-orang tua kita tempo dulu, guru-guru kita tempo dulu, semakin dijahatin, semakin baik. Masya Allah. Gerobak dibakar. Yang ngebakar dikasih gerobak, dikasih kue. Yang ada kita taruh di mana? Polisi. Allahu Akbar. Asdiqu fi da'wah mamla. Ini kata Imam Ghazali, kalian percaya gak sama mereka? Ya jawabannya percaya. Dengan kehebatan hatinya mereka, udah 1200 tahun yang lalu, ilmunya bagaikan bunga yang sedang merekah. Harum, wangi, Masya Allah. Seakan-akan sekarang kita berada di hadapan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu setiap hari kita dengar lagi, selalu kita dengerin Imam Ghazali lagi. Selalu kita dengar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, selalu kita dengar Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Selalu kita dengar Imam Bukhari dan Muslim, selalu. Kenapa? Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mati sebagaimana matinya orang biasa. Gitu. Wallahu a'lam. Kembali kepada guru kita. Berikutnya nanti kita kaji fima ba'dahul 'amah minal 'ulumil mahmudati wa laysa minha. Gitu. Nanti kita teruskan di jadwal berikutnya. Ya, kembali ke guru kita, dipersilakan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya masalah foto.